apa akan mengalami hal yang sama. Begitu, oke. Dan di akhir acara ini nanti ada giveaway oleh Dokter Mira, giveaway tentang kesehatan. Apa itu giveaway-nya? Nanti, makanya tunggu sampai akhir. Gitu. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Dr. Mariza Justina atau Dr. Mira untuk memulai presentasinya, membagi ilmu yang bermanfaat ini. Oke, selamat malam Dr. Mira. Gimana, baik? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini sudah berapa orang yang dibantu untuk melahirkan? Luar biasa loh, membantu melahirkan loh Dr. Mira ini. Gitu. Oke, silakan Dr. Mira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Mudah-mudahan gue bisa lancar ya. Soalnya gaptek abis. Tenang Mir, untuk masalah share screen kan ada dibantu sama Rino. Nah, udah ini. kita mulai aja ya, karena Ya. ini duluan menopause. Ya. Mira suaranya on and off nih, Mir. Aduh, ya begitulah. Terus kedengeran? Kedengeran sudah, sip. Ya, oke. Ya itu dilalah kok pagi-pagi pasien-pasien gue kok banyak yang datang dengan keluhan menopause ya. Pas sekalian ya, mungkin gara-gara disuruh belajar sama Rino terus datanglah pasien-pasien itu. Jadi sekalian memperdalam ya, mengulang lagi ilmu ini. Sekalian. Boleh Rin dimulai? Silakan. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Dr. Mira. Silakan, Dok. Ya. Mira, suaranya? Ini judul Dokter. yang saya ambil harapan dulu. Dokter, tadi suaranya nggak muncul, Dok. Suaranya nggak muncul. Ya, ulang lagi, Dok. Tadi ngomong apa? Oh ya. Judul yang saya ambil hari ini itu rahasia di balik cerita. Jadi sebenarnya gue tuh mau membahas apa sih yang terjadi di tubuh perempuan pada usia sekitar 40-50 tahun. Nah ini usia-usia kita ya, sering bikin masalah, tapi sebenarnya Rino. Oke. Rino. Slide. Sudah. Nah ini, jadi setiap ya, udah bisa. Oke Rin. Sebentar, Mir, suaranya naik turun, Mir. Gimana, sorry? Mir, kalau diganti device balik lagi ke handphone gimana Mir? Mungkin suaranya lebih jelas. Sorry ya, maaf ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini kesalahan teknis bukan pada laptop atau handphone kalian. Gue pindah ya. Ya, gue pindah ya. Nah, waduh, ini berasa balik lagi ke SMA nih, belajar begini nih, ada ovarium dan lain-lain. Soalnya waktu kita A2 kebahas ini nih, reproduksi perempuan. Oke. Mira bisa pakai gadget yang lain ya? Pakai. Mbak Mira perlu pakai handsfree. Nah, handsfree-nya Mbak Mira nggak tahu kemana masalahnya. Ya. Sebentar. Ini gue matiin. Oke. Yes, Mira sudah bergabung. Yang ini ditutup aja, Mir. Oke. Oke. Mira. Oke.
Nah, ini lebih jelas. Aduh, alhamdulillah. Ya, tapi gambarnya ya, bentar ya. Nah, oke. Oke, sip. Yep. Lanjut. Lanjut ya, tampilin slide-nya ya, Yuk. Mir. Ya. Silakan. Nah, jadi seorang bayi perempuan itu sebenarnya sejak lahir sudah memiliki alat-alat reproduksi seperti halnya yang kita miliki sekarang. Jadi dia punya rahim, punya indung telur, punya saluran telur. Bahkan pada waktu seorang bayi perempuan itu lahir, dia sudah punya sel telur sekitar 350.000 yang dipersiapkan sampai nanti kita usia sekarang ini. Kemudian pada masa remaja dia akan menghasilkan sel telur yang matang yang ditandai dengan terjadinya haid mulai dari usia sekitar 9 atau 10 tahun. Selanjutnya fase berikutnya, halo? Halo? Yes. Oh iya, iya. Pada fase berikutnya perempuan akan menikah dan kemudian melahirkan. Nah, pada waktu pas seorang wanita itu hamil, tidak ada satu sel telur pun yang dilepaskan. Nah, pada fase itu ovarium kita istilahnya sedang istirahat. Jadi dia tidak bekerja, tidak menghasilkan sel telur, dia hanya rahim yang bekerja mempertahankan kehamilan. Kemudian pada usia seperti kita ini menjelang menopause, akhirnya hanya ada beberapa sisa-sisa sel telur yang sebelumnya yang pada waktu dilahirkan sebanyak 350.000 itu dan kemudian dikeluarkan setiap bulannya, kemudian kita mengalami hamil dan kemudian melahirkan, akhirnya tersisa sekitar beberapa ratus saja menjelang kita menopause. Nah, ovarium ini menghasilkan hormon estrogen yang dalam pengaturannya juga diatur oleh kelenjar yang ada di otak. Nah, itu ternyata apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat ini menjelang menopause ini, estrogen itulah yang berperan. Slide, Rin. Nah, hormon estrogen ini ternyata selain berpengaruh pada alat reproduksi kita, dia juga berpengaruh pada organ-organ lain. Dia berpengaruh pertama terhadap sel-sel di otak. Sifatnya, dia bersifat neuroprotektif dan neurotropik. Artinya, jadi si hormon estrogen itu dia bersifat melindungi terhadap fungsi-fungsi sel-sel otak kita, terhadap kerja sel-sel otak kita. Kan kita tahu bahwa otak itu tempat memori, tempat pengaturan segala aktivitas tubuh kita secara umum. Nah, itu berhubungan dengan penyakit Alzheimer, Parkinson, dan stroke nantinya pada saat si hormon estrogen yang sebagai pelindung sel saraf kita ternyata akhirnya turun pada waktu kita menopause. Berhubungan juga dengan fungsi kognitif atau fungsi belajar dan memori. Kemudian estrogen juga mempunyai peran terhadap sel-sel jantung. Dia bersifat kardioprotektif. Dia mencegah kerusakan otot-otot jantung dan sel pembuluh darah dari jantung. Estrogen juga memiliki sifat anti peradangan yang berperan dalam proses penuaan nanti. Jadi kalau tubuh kita banyak mengalami peradangan, lama-lama selnya itu rusak, kemudian terjadilah proses aging atau penuaan itu. Slide, Rin. Rino. Ya. Nah, kemudian untuk sistem metabolisme tubuh, estrogen juga berperan terhadap keseimbangan energi. Maksudnya, jadi tubuh kita kalau mau bekerja itu kan menggunakan energi. Energi itu berasal dari makanan yang kita makan. Makanan kita itu ada yang mengandung karbohidrat, protein, lemak. Nah, itu diatur juga keseimbangan penggunaannya oleh hormon estrogen.
juga mengatur nafsu makan, kemudian juga berpengaruh terhadap metabolisme gula dalam tubuh kita. Selain itu, dia juga berperan dalam proses distribusi lemak, terutama lemak pada bagian paha, bokong, dan di bawah kulit. Juga terhadap sensitivitas hormon insulin. Nah, hormon insulin itu adalah hormon yang berperan pada pengolahan gula pada tubuh kita. Dia juga mencegah akumulasi lemak. Estrogen juga mempunyai peran dalam sistem imun. Dia mengaktifasi sel-sel daya tahan tubuh, juga mediator daya tahan tubuh yang berperan dalam proses melawan infeksi bakteri dan parasit. Slide, Rin. Estrogen juga berperan pada sistem skeletal kita, pada tulang dan otot. Jadi dia mencegah reabsorpsi tulang, jadi penyerapan tulang. Kemudian dia meningkatkan deposit kalsium kita pada tulang, sehingga estrogen mencegah terjadinya osteoporosis. Selain itu, estrogen juga meningkatkan aliran darah pada organ seksual, juga lubrikasi pada vagina. Juga berperan pada saluran pencernaan, sehingga melindungi saluran pencernaan, melindungi lambung terhadap terjadinya inflamasi. Ya, hal ini berhubungan dengan proses terjadinya penyakit GERD atau CA kolon, kanker dari usus besar ya. Nah, mengingat dari efek-efek estrogen itu terhadap seluruh bagian tubuh kita, maka produksi estrogen yang menurun akan juga berperan menghilangnya perlindungan terhadap organ-organ yang awalnya dilindungi oleh estrogen tersebut. Jadi pada saat menopause, karena sel telur kita sudah sangat berkurang jumlahnya, akhirnya produksi estrogen yang dihasilkan oleh sel telur juga akan menurun. Akibatnya, efek protektif estrogen terhadap organ-organ itu juga akan menurun. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa dia bersifat perlindungan terhadap otak, sel otak, kemudian perlindungan terhadap jantung, perlindungan terhadap sistem pencernaan, kemudian perlindungan terhadap tulang, perlindungan terhadap terjadinya gangguan imunitas akibat infeksi bakteri dan infeksi parasit, juga terhadap memperbaiki aliran darah pada organ-organ tertentu. Akibatnya terjadilah gangguan-gangguan pada sistem-sistem tersebut pada saat kita menopause. Slide, Rin. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya. Dia itu estrogen berperan dalam elastisitas kulit, kemudian pada kesehatan alat reproduksi, kemudian mempertahankan densitas tulang, kepadatan tulang, mengatur siklus menstruasi, kemudian mengurangi terbentuknya plak pada pembuluh darah di jantung. Dia juga mengatur metabolisme lemak dan kolesterol. Kemudian di vagina mempertahankan lubrikasinya dan ketebalan dari dinding vagina. Dia juga berperan pada pertumbuhan payudara. Jadi dengan berkurangnya estrogen, slide, Rin. Nah, timbullah gejala-gejala ini yang terjadi akibat defisiensi atau berkurangnya kadar estrogen pada tubuh kita akibat berkurangnya jumlah sel telur yang terjadi pada saat kita menopause. Timbullah gejala-gejala seperti sakit kepala, kemudian hot flashes, kemudian rambutnya rontok, pembengkakan gusi, kemudian
breast tenderness, jadi payudaranya terasa nyeri dan tegang. Kemudian pada jantung kadang-kadang juga meningkatkan prevalensi terjadinya penyakit jantung koroner pada wanita-wanita menopause. Terutama pada pasien wanita dengan berat badan yang besar atau obesitas, kemudian ada underlying seperti kolesterol yang tinggi, ada penyakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian terjadi juga gangguan berkemih, itu disebabkan karena kelemahan dari otot-otot di vagina. Selanjutnya, Rin. Nah, apa yang disebut dengan perimenopause? Perimenopause itu adalah masa transisi menjelang menopause. Pada saat ini, produksi estrogen oleh sel telur menurun dengan cepat. Maka terjadilah gejala-gejala yang timbul pada kondisi menopause tadi. Dia bisa berlangsung beberapa bulan hingga beberapa tahun sebelum menopause. Bahkan ada yang sampai 10 tahun, tapi rata-rata sekitar 4 tahun atau 30 bulan. Selanjutnya, Rin. Ini gejala-gejala dari menopause itu. Yang pertama, ya, diantaranya hot flashes, kemudian breast tenderness, berdebar-debar, kembung, bloating, ada nyeri sendi, mudah lelah, gejala-gejala premenstrual syndrome yang semakin jelas, menurunnya libido, gangguan siklus menstruasi, kemudian vagina yang terasa kering, gangguan berkemih, bisa berupa ngompol atau tidak bisa menahan buang air kecil, gangguan mood, dan gangguan tidur. Slide. Bagaimana penanganannya? Yang paling utama pertama adalah lifestyle. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat weight bearing, jadi menahan anggota berat badan ya, tetapi low impact, jadi nggak loncat-loncat. Kemudian berhenti merokok untuk yang teman-teman yang merokok. Hindari alkohol, kurangi kopi. Tentunya itu berhubungan dengan mengatur atau mengurangi gangguan tidur. Hindari gula, karena seperti yang kita tahu tadi, estrogen itu berperan dalam metabolisme karbohidrat. Dengan menurunnya estrogen, hormon insulin yang ada dalam tubuh kita yang bertugas mengatur kadar gula darah itu juga akan terganggu pengaturannya sehingga dia tidak bekerja dengan baik. Kita sebut sebagai resistensi insulin. Akibatnya pada wanita-wanita menopause itu beresiko terjadi penyakit diabetes mellitus, terutama pada wanita-wanita yang memang memiliki kondisi obesitas sebelumnya. Kemudian penanganan berikutnya tentunya dengan mengurangi berat badan, karena obesitas itu akan berefek pada berbagai kondisi yang lain, misalnya terjadinya hipertensi. Tadi kan sudah disebutkan estrogen itu juga mencegah terjadinya plak pada pembuluh darah. Kemudian dia menjaga elastisitas dari pembuluh darah. Dengan menurunnya estrogen, maka resiko terbentuknya plak pada pembuluh darah itu meningkat. Kemudian dengan adanya obesitas, kolesterol yang meningkat akibatnya yang tinggi, akibatnya plak-plak atau mudah terjadi di dinding pembuluh darah. Yang paling berat adalah jika si plak itu atau sumbatan itu terjadi di pembuluh darah koroner jantung, juga di pembuluh darah otak, sehingga wanita-wanita postmenopause itu seringkali banyak beresiko tinggi terjadi serangan jantung koroner sama stroke. Kalau yang kita tahu kan kalau bapak-bapak itu lebih terjadi stroke dan hipertensi atau koroner itu bisa terjadi pada usia-usia muda ya, pada usia 40, bahkan ada yang 30 tahun. Nah, pada wanita, thanks God-nya ya kita punya faktor protektif.
si estrogen itu. Jadi jarang sekali terjadi penyakit jantung koroner atau stroke pada wanita usia di bawah 45 tahun. Kecuali ada underlying disease seperti hipertensi atau diabetes mellitus yang sebelumnya memang sudah ada. Namun resikonya meningkat setelah kita menopause. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian dengan adanya obesitas itu, kenapa kita harus mengurangi gerak badan? Dengan obesitas, beban terhadap tulang-tulang kita jadinya meningkat. Sementara pada saat itu juga, saat menopause, estrogen menurun sehingga perusakan tulang juga meningkat. Jadi deposit kalsium kita sudah mulai berkurang. Jadi ibaratnya kalsium kita sudah mulai terserap, kemudian sel-sel perusak tulangnya sudah mulai bekerja, akhirnya terjadilah osteoporosis. Keluhan itu yang paling sering terjadi pada wanita-wanita yang mengalami menopause. Kemudian untuk menangani gangguan tidur, ya kita berusaha untuk mentertibkan tubuh kita. Kalau biasanya kita untuk yang sibuk di kantor ya, kita masih melakukan ngerjain pekerjaan itu sampai di atas jam 10, jam 11. Nah, itu udah mulai didisiplinkan. Kalau bisa kita memiliki jam tidur yang yang ketat sehingga tidak terjadi masalah-masalah pada tidur ini. Kemudian minum air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, ini sangat membantu juga untuk kita mengeluarkan hasil-hasil metabolisme sel-sel tubuh yang tertimbun di dalam darah. Kemudian penanganan secara alaminya kita bisa mengganti estrogen yang menurun dalam tubuh kita dengan makan makanan yang mengandung estrogen. Kita sebut sebagai sumber makanan fitoestrogen seperti kacang kedelai yang ada di tahu, tempe, kemudian di wijen atau kacang-kacangan yang lainnya. Slide, Rin. Nah, ini beberapa contoh olahraga weight bearing, seperti squat, kemudian berdiri pada satu kaki dengan berpegang pada kursi, kemudian berjinjit, kemudian melakukan step up. Nah, ini udah banyak dikenal nih buat oleh teman-teman yang memang rajin olahraga. Tuh, kemudian lunge itu ya. Intinya kita melatih supaya sendi-sendi kita terbiasa melakukan gerak dan menahan beban tubuh kita. Dengan catatan kita tidak memiliki gangguan pada tulang belakang. Karena gangguan pada tulang belakang itu akan menjadi masalah sendiri pada saat kita mengalami menopause ini. Slide, Rin. Kemudian yang bisa membantu mencegah terjadinya osteoporosis, kita bisa memakan makanan yang mengandung kalsium, sumber kalsium tinggi, juga vitamin D. Nah, vitamin D ini sangat berperan dalam mekanisme sistem daya tahan tubuh kita, dalam pengenalan sel-sel sel-sel rusak, juga dalam pengenalan infeksi dari bakteri dan virus. Jadi dia berperan dalam mekanisme daya tahan tubuh. Kalsium dan vitamin D ini bisa kita temukan dalam produk susu, kemudian sayur-sayuran hijau juga seperti dan ikan laut seperti ikan sarden. Juga makanan tinggi vitamin E. Nah, ini yang juga berperan dalam menjaga elastisitas kulit. Tadi kan sudah disebutkan dengan estrogen itu menjaga kulit kita menjadi tetap elastis. Sementara pada menopause estrogen menurun, akibatnya ya keriputlah yang jadi gitu. Makanan yang banyak mengandung vitamin E diantaranya itu adalah oat, almond, hazelnut, brokoli, kerang, alpukat, dan biji bunga matahari. Slide, Rin.
Selain makanan, kita juga bisa menambah asupan suplementasi zat-zat tersebut dari vitamin. Di antaranya suplementasi kalsium, vitamin D3 bisa dalam dosis 1.000 sampai 5.000 per hari tergantung pada kadar vitamin D3OH kita dalam tubuh kita. Kemudian vitamin B kompleks, dia yang akan memperbaiki atau menggantikan sifat neuroprotektif dari estrogen. Jadi mencegah gangguan-gangguan saraf yang diakibatkan oleh penurunan kadar estrogen. Juga vitamin E. Omega 3 juga berfungsi sebagai zat anti peradangan. Nah, tadi kan sudah disebutkan di awal, estrogen itu memiliki sifat anti peradangan. Dengan menurunnya kadar estrogen, akibatnya sifat anti peradangan pada tubuh kita kan berkurang. Sehingga terjadilah peradangan pada berbagai bagian tubuh kita. Yang paling utama adalah di sendi. Sehingga timbullah gejala-gejala yang menyerupai rematik seperti apa yang kita sebut sebagai rheumatoid arthritis atau radang sendi. Nah, omega 3 ini akan berfungsi menggantikan sifat anti peradangan dari estrogen. Jadi sangat membantu sekali si omega 3 ini dalam mencegah terjadinya atau memperbaiki kondisi rheumatoid arthritis atau radang sendi ini. Kemudian probiotik dan prebiotik, seperti yang disebutkan tadi, juga estrogen kan juga berperan di saluran pencernaan kita dalam menjaga keseimbangan kuman usus. Nah, dengan probiotik dan prebiotik akan menggantikan fungsi si estrogen itu terhadap saluran pencernaan kita. Kemudian dapat juga dibantu obat-obatan untuk menghilangkan gejala-gejala dari menopause tadi. Bisa bersifat hormonal dan non-hormonal, yang sering kita kenal sebagai hormon replacement terapi atau terapi sulih hormon. Kemudian psikoterapi. Nah, seringkali kondisi menopause itu memberikan masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan pada seorang wanita. Ya, bukan dalam tanda kutip jadi kayak gangguan kejiwaan berat jadi kayak gila gitu ya, bukan. Ya seperti depresi, kemudian gangguan mood tadi. Pada beberapa orang hal ini sangat mengganggu sekali. Jadinya akhirnya ya mungkin dibutuhkan psikoterapi. Slide, Trin. Nah, khusus untuk kesehatan organ reproduksi ini di bidang saya ya. Untuk wanita-wanita jelita menjelang 50 tahun, sangat disarankan sekali melakukan screening kanker mulut rahim atau kanker serviks. Dia dilakukan dengan pemeriksaan pap smear. Ini bisa dilakukan 1 sampai 2 tahun sekali atau jika terdapat gejala-gejala yang mencurigakan seperti perdarahan setelah berhubungan, keputihan yang tidak sembuh-sembuh, yang berbau, kemudian mengeluarkan darah. Slide. Yang tidak kalah pentingnya yang sering juga dilupakan adalah screening terhadap tumor ovarium. Nah, tumor ovarium ini merupakan kondisi yang tanda kutip agak mengkhawatirkan memang karena dia seringkali tidak menimbulkan gejala pada stadium-stadium awal. Jadi seringkali itu ditemukan pada pasien-pasien kita menemukan tumor ovarium itu sudah pada stadium lanjut. Sebenarnya ada beberapa faktor resiko seseorang itu terkena tumor ovarium. Di antaranya yang pertama secara genetik. Jadi di riwayat keluarga, misalnya orang tua, sepupu atau tante yang berhubungan darah langsung yang dengan riwayat kanker ovarium. Kemudian perempuan yang tidak pernah hamil atau melahirkan. Kemudian perempuan yang tidak pernah menyusui itu juga beresiko terhadap terjadinya tumor ovarium. Slide, Rin. Pak, screening tumor ovarium itu, back slide. Screening tumor ovarium itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG atau pemeriksaan tumor marker yang mengarah kepada kanker ovarium.
Biasa kita periksa itu CA125 atau CEA juga bisa, atau LDH, itu bisa konsultasi lah ya ke dokter. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah screening terhadap kanker payudara. Dilakukan dengan pemeriksaan USG dan mamografi. Yang lebih sensitif sebenarnya adalah mamografi karena dia bisa mendeteksi lesi kanker atau tumor yang lebih kecil dibandingkan dengan USG. Itu lebih sensitif pemeriksaannya. Selanjutnya slide. Nah, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Ada red flag yang mengharuskan kita mengunjungi dokter atau berkonsultasi dengan dokter pada saat kita menopause. Yang pertama adalah perdarahan pasca menopause. Jadi kalau sudah kita disebut menopause jika selama 1 tahun berturut-turut kita tidak mengalami haid. Nah, jika terjadi perdarahan setelah kita tidak haid selama 1 tahun, nah itu sebaiknya langsung datang ke dokter. Kemudian yang kedua adalah nyeri perut yang hebat atau teraba benjolan di perut bawah. Yang ketiga, perdarahan setelah berhubungan atau postcoital bleeding. Kemudian yang keempat, gejala seperti gejala PMS yang hebat, sakit kepala hebat, ataupun juga berdebar-debar. Jadi kita harus perhatikan apakah terdapat gangguan neurologis atau gangguan saraf dan gangguan pada jantung pada wanita yang sudah mengalami menopause itu. Selanjutnya dianjurkan juga untuk ke dokter jika terjadi kulit yang sangat kering, kemudian ada nyeri sendi yang hebat sampai terjadi gangguan motorik atau gangguan fungsinya tidak bisa berjalan. Kemudian jika ada rambut rontok yang berlebihan dan ada gusi berdarah yang berlebihan. Jadi dipikirkan apakah terjadi atau timbul gangguan autoimun pada wanita yang menopause tersebut. Karena seperti yang saya sebutkan tadi kan estrogen berperan juga pada sistem imun atau sistem daya tahan tubuh kita. Kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh keluarga sebagai support system dari seorang wanita yang mengalami menopause ini? Yang paling penting adalah sebenarnya perhatian, terutama perhatian dari suami ya, suami dan anak-anak, tapi terutama memang suami, karena pada saat kita menopause kemungkinan besar anak-anak kita sudah dewasa, sudah remaja menjelang dewasa ya, dan mereka memiliki dunianya masing-masing. Sementara yang bisa memberikan perhatian penuh kepada kita ya pasangan kita atau teman dekat kita. Coba nih Bapak-bapak diingat-ingat dari sejak dulu itu awal pernikahan, siapa yang menjaga ketersediaan makanan di rumah. Nah, siapa yang menjaga kesehatan anak-anak, yang menyiapkan anak-anak sekolah, yang menjaga supaya mereka tetap sehat. Nah, Gojek. sekarang saatnya Gojek. sekarang, yep. Oh, bukan ya? Bukan Gojek ya? GoFood, Gojek, gitu. Bukan. Oh, bukan. Ya, walaupun disediakan oleh Gojek, tapi tetap yang pesan ibunya kan? Oh, iya, ya kan? iya. Ya, walaupun si ibunya kerja, tetap kan, walaupun kita punya asisten, tetap yang mengorder, yang memberikan arahan kepada asisten, tetap si ibu kan? Nah, itu kan. Sekarang saatnya buat bapak-bapak, buat suami-suami itu memberikan perhatian lebih kepada istri-istrinya. Nggak ada ruginya karena satu yang kalian berikan untuk istri kalian akan mendapatkan imbalan lebih dari satu dari dia. Ngerti ya? Oke, jadi menopause itu bukanlah suatu kondisi penyakit, dia merupakan suatu keadaan alami yang akan dialami oleh setiap perempuan, dan kita bisa menghadapinya secara natural, secara alami pula.
Demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Maaf nih, kok kayaknya jadi gelap ya gambar gue. Ya, begitulah. Sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penjelasannya luar biasa banget, Dokter Mira. Terima kasih. Ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita foto bareng yuk. Tolong dong teman-teman semua videonya dinyalakan. Tolong berkenan dinyalakan supaya kelihatan nih wajah-wajah cantik sama wajah-wajah gantengnya ini selebeo. Mana ya? Yuk kita foto dulu yuk. Ini ketahuan nih mana yang ditinggal-tinggal nih kalau kayak gini. Ayo, siapa ayo teman-teman, coba dibuka dulu videonya. Kita foto bersama sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Gitu. Tanya jawab boleh dari peserta perempuan atau peserta cewek-cewek atau peserta cowok-cowok juga boleh. Silahkan. Karena ini penting ya. Jangan nanti ada yang, aduh ngeluh bini gue kok begini kenapa ya? Gitu. Ternyata dia ternyata dia premenu. Seperti itu. Oke, udah dibuka semua? Oh, ini masih ada yang malu-malu kucing, malu-malu meong ini. Mungkin Belum mandi kali? belum mandi, iya. Nggak kelihatan kok, nggak ada tulisannya. Atau gimana? Apa mau nanti aja, Rino? Apa Nggak apa-apa, sekarang aja. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman yang siap sudah bobo. bersedia untuk membuka videonya. Oke. Kita foto Ya. sekarang ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ini ada 2 halaman sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kita Terima masuk ke sesi kasih. tanya jawab. Ini ada beberapa yang DM nih ya, private question ke kami sebelumnya. Jadi saya bacakan yang mau tanya silahkan raise your hand ya. Tapi ini saya mau tanya dulu, mau saya bacakan dulu pertanyaan dari private message yang masuk ke tempat kami. Jadi gini dokter, wajar nggak di usia sekarang nih antara 40 sampai 50 itu udah nggak mens gitu. Terus kalau belum 1 tahun, kalau udah 1 tahun nggak mens, apa itu termasuk menopause? Terus itu tadi treatment tertentu atau kontrol ke dokter sudah tadi dijelaskan ya. Tapi kira-kira sebetulnya di usia berapa sih sebetulnya kita normalnya yang untuk memasuki menopause itu? Iya. Jadi sebenarnya San, kalau usia menopause itu terjadi antara usia 40 sampai 55 tahun. Tapi rata-rata terjadi antara 45 sampai 55 tahun, 50 tahun yang paling banyak. Tapi bisa mulai dari 40 sampai 55 tahun yang paling akhir. Kalau terjadi berhentinya haid di bawah usia 40 tahun, itu kita sebut sebagai menopause precox. Jadi menopause dini. Nah, itu harus dicari penyebabnya. Kenapa fungsi ovariumnya menurun secara drastis di usia yang masih muda. Itu. Ini ada yang mau nanya dari teman-teman semua? Oke, kalau belum ada yang nanya saya lanjut ya. Jadi gini, ada yang nanya juga nih dok, kapan wanita boleh lepas alat kontrasepsinya tanpa khawatir hamil? Terus apakah lepasnya itu harus boleh nggak kalau lagi nggak mens? Apa memang harus pas mens? Oh ya, kan kontrasepsi ada macam-macam ya, ada yang hormonal seperti pil atau suntik sama IUD atau spiral.
kalau kita sudah tidak haid sekitar 1 tahun, itu sudah bisa dipastikan bahwa kita menopause. Boleh tuh dilepas, jadi dihentikan dilepas IUD-nya atau dihentikan penggunaan suntiknya atau pilnya. Nah, yang harus diingatkan kalau kita KB-nya suntik 3 bulan kan biasanya kita tidak haid ya. Jadi di-challenge dulu aja, kalau kita udah umur 45 tahun, berhenti dulu deh suntik 3 bulannya. Kemudian dilihat tuh 3 bulan, 6 bulan berikutnya, dia masih haid atau tidak, tapi sementara itu mungkin pakai kondom dulu ya. Kalau sampai 6 bulan setelah berhentinya penggunaan suntik 3 bulan masih tidak haid, kemungkinan dia sudah menopause. Kalau IUD ya karena kita sudah menopause ya langsung aja tuh dilepas kalau sudah 1 tahun nggak haid, karena kalau makin lama dia terpasang pada saat kita menopause, jadi dinding dalam rahim kita tuh jadi rapet ibaratnya, jadi si IUD-nya bisa lengket, nanti lebih susah lagi ngelepasinnya kalau terlalu lama setelah kita menopause. Ada tuh waktu itu pasien udah 20 tahun IUD-nya, si nenek-nenek udah 75 tahun IUD-nya belum dilepas, tiba-tiba dia Fosil berdarah kayaknya kan. ya. Nah itu dia, anak-anak kan khawatir ya, disangkanya kanker atau apa, nggak taunya itu ada IUD belum dilepas-lepas, Masya Allah. Jadi fosil. Nah itu Oke. jangan sampai ya, sampai kayak begitu, nanti ngerepotin semuanya ya. Oke, terima kasih, Dok. Ini ada lagi yang nanya di sini. Ari RA ini apa Mbak Ari atau Mas Ari? Jadi bingung saya. Maaf ya, soalnya kan ini bagaimana cara meningkatkan hormon estrogen? Gitu. Nah, kalau meningkatkan hormon estrogen ya itu tadi kita bisa menggantinya dengan makan makanan yang mengandung fitoestrogen tadi. Itu yang tadi udah saya sebutkan ya, kayak Jadi, kacang-kacangan, kacang kedelai, pokoknya segala macam jenis kacang lah, kemudian olahan dari kacang itu. Kemudian ikan itu juga bisa menggantikan sumber estrogen, sama telur. Tapi perhatikan juga kadar kolesterol kita ya, hati-hati nanti fokus meningkatkan hormon estrogen, tapi kolesterolnya efeknya ke yang lain-lain kebablasan. ya. Iya. Oke, Bisa ini. juga dengan pemberian obat-obatan, itu yang dengan hormon replacement terapi, dengan terapi suli hormon itu ya. Oke, ini ada Anita. Anita, dia raise hand. Itu coba Anita mau bertanya apa? Silahkan. Mau buka videonya juga boleh. Nggak usah ya, Mir. Apa? Mir, ini nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Kan meningkatkan hormon estrogen, makan makanan yang lalalala. Nah, gue pernah baca atau gue pernah diinfo dokter yang bilang kacang-kacangan itu adalah salah satu pemicu kanker. Vitamin E adalah salah satu pemicu kanker. Nah, hal-hal itu tuh yang bikin gue nggak tahu ya apa itu udah lama terus ada penemuan baru dan gue nggak update atau gimana. Nah, hal-hal itu tuh yang bikin gue tuh selalu sebenarnya gue tuh harusnya makan yang gini-gini aja nih gitu kan. Tapi si cancer itu gimana sih? Nah, apakah itu benar atau gimana ya? Iya, jadi sejauh semuanya dalam porsi yang cukup, yang tidak berlebihan sih semuanya aman-aman aja. Nah, si estrogen itu juga di sisi buruknya juga memiliki efek karsinogenik tadi. Ini kita ngebahas di sisi yang satunya ya. Justru pada pasien-pasien atau pada wanita-wanita yang usia menopausnya lambat, itu berarti keterpaparan rahim terhadap estrogennya itu lama, justru meningkatkan resiko terjadinya CA, karsinoma endometrium, kanker endometrium, juga kanker payudara. Jadi itu pada sisi dibaliknya, ini bukan sisi orang yang menopause. Mungkin menurut si dokter itu, pendapat itu berlaku pada orang-orang dengan predisposisi seperti itu nih. Jadi kayak orang yang gemuk, kemudian dia belum menopause,
perdarahan haidnya sering terlambat, kemudian pada menjelang udah menopause gini justru malah jadi banyak. Nah, itu justru pada orang-orang dengan kadar estrogen yang berlebih, kemudian dia makanlah tuh kacang-kacangan, justru yang tidak ya kondisi itu yang tidak memperbolehkan dia untuk mengkonsumsi yang tambahan estrogen dari luar. Selain di tubuhnya sendiri juga banyak mengandung estrogen. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang memiliki kadar hormon estrogen lebih. Di antaranya adalah orang-orang perempuan-perempuan dengan obesitas. Jadi lemak kulit, lemak subkutis kita, tuh lemak abdomen, lemak visceral kita juga menghasilkan hormon estrogen. Jadi orang-orang yang itu justru dia lebih lambat menopausnya. Nah, pada kondisi itu ya tentu tidak dianjurkan makan makanan seperti tadi. Makanan yang tadi diberikan pada orang yang menopausnya masih normal kondisinya. Kalau vitamin E juga sama, vitamin E yang berlebihan, tapi dia jarang ya kita menemukan kondisi kanker yang disebabkan oleh hipervitaminosis vitamin E itu. Lebih banyak masalah pada kalau kita mengkonsumsi vitamin A dalam jumlah tinggi, dia memang bersifat karsinogenik. Gitu nih. Oke, thank you. Ya. Jadi, oke. Jadi kalau gini, batasan secukupnya tuh berapa sih? Karena kalau gue makan tahu Sumedang, gue bisa Sama berbuah-buah. keranjangnya ya, Nit? Bener. Berapa sih? Kita boleh nggak sih setiap Ya. hari? Jadi gini, kita maunya makannya kayak Sofia Lacuba deh, tahu tempe gitu aja setiap hari. Boleh nggak? Minum susu kedelai. Terus aja kayak boleh gitu. Boleh aja. nggak? Ya, boleh aja dalam kondisi kita yang menuju menopause biasa ya, Nit. Bukan orang yang berpredisposisi hiperestrogen. Boleh, tapi juga perhatikan kita tidak punya penyakit lain kayak asam urat. Itu nanti bikin masalah juga. Jadi secukupnya ya lu mau makan seberapa sih? Sekilo tahu setiap hari ya. Tapi sih sebenarnya ya kalau dari yang dosen-dosen gue bilang itu, jadi kalau kadar suatu zat yang berada dalam suatu makanan alami itu jarang sekali menimbulkan kelebihan hiper, kecuali dia makan sampai bertonton dalam satu hari gitu, berkilo-kilo dalam satu hari. Dia jarang menimbulkan efek kelebihan. Oke. Estrogen itu kita bisa, sorry satu lagi. Ya boleh lah, kita satu bisa, brongkos lo abisin tuh satu tahu. Ya. Apa? Estrogen itu kita bisa tes. Ada berapa banyak sih kadar estrogen saya gitu? Bisa. Nggak? Yang bisa. lo tes itu estradiol. Iya, bisa. Okay. Lo periksa estradiol. Jadi gini, kalau kita menopause, estradiol kita turun. FSH kita ada hormon satu lagi tuh follicle stimulating hormone itu tinggi. Jadi itu. Tapi sih kalau gue misalnya ada pasien datang, saya mau cek hormon dok, saya kira-kira udah menopause atau enggak ya. Secara itu ya kalau misalnya ada budget agak lebih boleh lah ya lo periksa, karena ya kita udah tahu gejalanya gitu, kita udah tahu umur segitu ya udahlah menopause. Mendingan kita cek D3 kita, kadar D25OH kita berapa. Nah itu untuk patokan kita minum D3 berapa sehari gitu. Itu sama harganya soalnya. Si FSH ditambah estradiol itu pemeriksaannya harganya 2 kali dari pemeriksaan kadar vitamin D3 kita. Yang biasanya jarang banget kita periksa kan. Oke. Gitu. Ya. Oke, thank you. Anita, udah Nit? Oke, nggak Udah. apa-apa sih. Thank you. Mungkin Anita pengen coba tes hormon estrogennya. Mungkin kalau emang dia ternyata masih dirasa kurang hormon estrogennya, dia mungkin mau makan tahu sepabrik-pabriknya. Oke, lanjut. Enggak, Anita belum ada efek menopause, dia rajin jalan tiap pagi. Oh gitu ya, rajin jalan memperlambat ya, memperlambat menopause nggak Mir? Nah, enggak sih gejala menopause, tapi menopause-nya belum tentu sih. Tukang tahu.
Oke, lanjut Oke. lagi ya. Kita ini Mm-mm. ada pertanyaan dari Mbak Teni. Ini apakah kista akan menghilang ketika menopause? Ini pertanyaan pertama. Terus lalu apa namanya, ini ada lagi pertanyaan ini, saya lanjutin lagi ya. Terus untuk perempuan yang udah nggak punya rahim, bagaimana caranya mengetahui udah menopause atau belum? Seperti itu. Oke, 2 pertanyaan itu dulu deh. Dijawab, Oh Dokter Mira. ya, yang pertama, apakah kista akan menghilang setelah menopause? Nah, itu tergantung jenis kistanya, Mbak. Ada yang kita sebut yang paling ngetop tuh kista endometriosis. Nah, kista endometriosis itu diyakini pertumbuhannya berkaitan dengan hormon estrogen. Jadi, dengan menurunnya kadar estrogen dalam tubuh kita, si kista endometriosisnya bisa mengecil kalau dia ukurannya memang tidak terlalu besar awalnya, atau gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kista endometriosis itu bisa menghilang pada saat kita menopause. Karena pada saat kita menopause kan si kistanya mengecil, kemudian kita sudah tidak haid, akhirnya ya gejala nyeri haid, PMS, nyeri perut di antara siklus haid itu akan hilang dengan sendirinya pada derajat penyakit tertentu. Tapi si kista endometriosis itu ada yang memang cukup berat kondisinya sehingga dia tidak hanya jaringan endometriosisnya tidak hanya ada di organ reproduksi kita. Kadang-kadang dia nempel di usus, bahkan kadang-kadang di paru-paru, sehingga menimbulkan gejala kayak gangguan pencernaan sama batuk berdarah yang seringkali diduga itu dikira itu adalah kanker paru, padahal itu adalah endometriosis yang ada di paru-paru. Nah, pada kondisi yang seperti itu, biasanya keadaan menopause itu tidak terlalu signifikan mengubah gejalanya. Jadi si pasiennya tetap beberapa pasien tetap memiliki gangguan pencernaan sama batuk berdarah itu. Jadi intinya kalau kista endometriosis jenisnya dia akan mengecil atau bisa hilang pada kondisi menopause. Sementara kista ovarium yang lain seperti kista yang isinya lemak atau kista yang isinya cairan bening yang kita sebut kista seros atau kista yang isinya tulang atau kista dermoid itu tidak dipengaruhi oleh kondisi menopause atau tidak. Maka dari itu sangat dianjurkan sekali dilakukan screening tumor ovarium pada perempuan-perempuan menopause. Karena dia seringkali tidak bergejala sebelum ukuran masanya, ukuran tumornya itu membesar. Jadi banyak banget yang ditemukan tuh tahu-tahu perutnya udah kayak hamil 5 bulan. Ternyata pas diperiksa, ini kistanya udah segede apa, udah lengket. Nah yang seperti itu justru kita mengkhawatirkan suatu kondisi kanker ovarium. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dia meningkat resikonya pada wanita-wanita yang ovariumnya nggak pernah istirahat. Tadi kan saya sebutkan kalau kita hamil ovarium istirahat. Jadi dia berhenti menghasilkan hormon. Nah pada wanita-wanita yang tidak pernah hamil atau tidak menyusui, nah itu beresiko terhadap terjadinya tumor ovarium. Itu yang tadi di DM juga ada pertanyaan apa sih yang memicu endometriosis. Nah, terjadinya endometriosis itu diyakini karena darah haid yang mengandung sel-sel endometrium yang harusnya keluar setiap kali kita haid, dia tidak keluar sempurna, tetapi membalik atau kita sebut regurgitasi. Jadi si sel endometrium yang harusnya keluar, dia nempel di otot rahim, dia nempel di indung telur atau di ovarium, dia nempel di usus karena dia terbawa aliran darah, atau bahkan sampai jauh ke paru-paru itu tadi. Nah itu terjadinya endometriosis seperti itu. Dia perilakunya sama dengan atau sifatnya sama dengan endometrium pada saat kita haid. Jadi dipengaruhi hormon estrogen. Itulah yang menyebabkan wanita-wanita yang memiliki kista endometriosis pada saat haid, selain nyeri haid di rahimnya, kadang-kadang ada gangguan pencernaan.
bisa bloating atau kembung atau malah bisa BAB-nya berdarah kalau si jaringan endometriosisnya itu ada di rektum atau anus. Itu tadi ada salah satu yang pertanyaan DM ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana mengetahui seseorang yang sudah tidak punya rahim kalau dia menopause? Itu berarti jadi wanita yang sudah tidak mempunyai rahim, misalnya diantaranya yang karena tindakan operasi, sebenarnya dia kan hanya tidak haid saja ya, tetapi ovariumnya kan masih ada, masih menghasilkan hormon. Berarti kita mengetahui bahwa dia sudah menopause atau tidak, yang paling yakin exactly adalah dengan pemeriksaan hormon yang tadi seperti ditanyakan oleh Anita. Berarti pada pemeriksaan hormon, kadar estradiolnya sesuai dengan kadar estradiol pada wanita menopause. Kadar FSH-nya meningkat, estradiolnya rendah. Itu untuk dengan pasti melalui pemeriksaan hormon tadi. Selain dengan memantau gejala-gejala itu. Memang kalau gejala subjektif banget ya. Jadi nggak semua orang merasakan gejala yang sama pada saat menopause. Itu San. Oke, terima kasih. Ini saya balik ke pertanyaan yang DM ya. Jadi hal-hal yang mempengaruhi cepat lambatnya seorang wanita mengalami menopause. Dan ada nggak sih tips menunda, memperlambat menopause? Kan ada tuh kalau menunda aging itu kan gimana, ini kalau menunda atau memperlambat tuh ada nggak kemungkinannya untuk melakukan itu? Oh ya, hal-hal yang mempercepat terjadinya menopause ya sebenarnya itu adalah proses aging ya. Menopause itu kan proses penuaan. Balik lagi ke awal, ada faktor genetik. Faktor genetik juga dipercaya. Jadi setiap orang tuh punya trace-nya masing-masing. Jadi kalau ibu kita kira-kira menopause umur 50 ya kita mungkin akan sama ya seperti itu. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan fungsi ovarium kita cepat menurun. Di antaranya ada kista tadi. Kita pernah riwayat operasi kista pada waktu remaja atau pada waktu usia reproduktif sehingga akibat operasi tersebut ukuran ovarium kita lebih kecil, sel telur juga yang sehat-sehat sudah terangkat pada saat operasi tersebut. Kemudian perilaku hidup yang tidak sehat ya seperti biasa kayak merokok, minum alkohol itu kan secara umum merusak sel-sel tubuh kita ya, termasuk sel sel bibit kehidupan lah, itu maksudnya sel telur kita itu bisa cepat rusak dengan konsumsi zat tersebut. Itu. Nah, bisakah kita menunda menopause? Nggak bisa. Itu suatu proses aging dan suatu proses alami yang nggak bisa kita tunda. Hanya kita bisa mengurangi saja gejala atau efek-efek yang ditimbulkan oleh menopause tadi. Itu. Kalau bisa mungkin diformalin aja orangnya. Jadi apa kita makan formalin gitu ya? Banyak-banyak makan formalin. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan juga nih. Apakah multivitamin tinggi kalsium aman untuk ginjal? Dan apakah ciri-ciri awal jika ginjal mulai ada gangguan untuk sumber kalsium yang tinggi? Apakah lebih baik dari susu tinggi kalsium atau tablet kalsium multivitamin? Itu apa ya? Iya. Jadi ada faktor predisposisi yang menimbulkan terjadinya batu ginjal ya, seperti yang maksudnya pada kondisi kita mengkonsumsi banyak minum kalsium tadi. Salah satu di antaranya bersihan ginjalnya yang kurang. Artinya ya kalau kita kurang minum, mudah sekali memang terjadi endapan-endapan kalsium di ginjal kita. Yang paling penting itu minum. Kemudian konsumsi zat-zat tertentu yang menyebabkan urin kita menjadi lebih asam seperti kayak vitamin C, itu juga meningkatkan resiko terjadinya penumpukan kalsium di ginjal sehingga berakibat pada batu ginjal. Jadi intinya kita ya harus banyak minum ya kalau banyak minum suplemen kalsium itu. Oke, predisposisi tadi apa ya maksudnya ya, Dok? Predisposisi itu kondisi yang mendukung terjadinya suatu hal, ya.
Oke, terus lanjut lagi ya. Ini saya bacain DM lagi. Jadi ini DM sama peserta. Ini kan tadi udah ada dijelaskan juga ya apa aja yang berubah akibat menopause atau premeno pada performa atau aktivitas seksual wanita. Tadi udah jelasin ya? Belum ya? Oke, terus kita masuk ke hal yang agak sensitif nih biar pada melek. Terus apakah kalau udah meno nggak bisa enak-enak lagi, Dok? Gitu. Terus gimana nih mengatasi enak-enak itu gitu kan? Kan soalnya kan banyak nih ya. Tadi kan dibilang kan kayaknya tuh hasrat sudah menurun, lubrikasi sudah menurun gitu. Itu apa? Dok, silakan. Nah, iya. Jadi sebenarnya gini, itu ya intermezzo aja. Kalau pada saat praktek tuh sebenarnya yang sering gue temuin ya untuk ibu-ibu yang udah di atas 45 tahun gitu ya. Kalau pas lagi anamnesis, Bu, Ibu masih sering berhubungan. Ah, enggak dok, bapaknya sakit gula. Enggak dok, bapaknya udah nggak kuat. Nah, jadi gue pikir sebenarnya siapa sih yang duluan nggak kuat, kita atau dia gitu ya. Secara bapak-bapak itu banyak yang menderita penyakit-penyakit underlying ya kayak diabetes mellitus, hiperkolesterol pada waktu usia di bawah kita menopause. Jadi kayak 45 tahun yang udah obes, sakit DM, hipertensi, kolesterol, itu yang justru mengganggu stamina atau performance mereka dalam berhubungan seksual ya. Karena yang gue temukan tuh gitu, justru bukan si ibunya yang nggak bisa, bukan si ibunya yang nggak mau, tapi lawannya yang udah nggak kuat. Nah gitu, jadi gue pikir ya santai-santai aja sih, kita menopause ya hubungan aja. Memang sih secara kenyataannya lubrikasi vagina itu akan sangat berkurang dengan berkurangnya hormon itu, tapi kan ada cara-cara yang bisa mengantisipasi seperti kita banyak minum, kemudian minum omega 3 yang tadi saya sebutkan itu juga sangat membantu mengurangi efek peradangan pada seluruh tubuh kita. Kemudian dengan cairan tubuh yang tinggi juga sehingga produksi cairan di berbagai organ tubuh kita juga tetap terjaga. Kemudian kalau masalah perangsangan ya nggak, sebenarnya sama aja sih, pada dasarnya kan memang merangsang perempuan itu untuk meningkatkan gairah seksualnya memang kan lebih lambat dibandingkan untuk laki-laki. Tapi ya jangan salah, pada laki-laki dengan underlying disease yang saya sebutkan tadi itu juga susah untuk membangkitkan mereka. Jadi ya udah, kita nggak pede, kita pede aja karena belum tentu teman kita juga sepede kita gitu. Tenang aja. Ya ceritanya ya. Aduh. Tunggu nih, ada lagi nih yang mau nanya dari Aping tadi mana nih? Oke. Apakah pengaruhnya pada orang yang punya riwayat hormonal imbalance ketika memasuki masa menopause? Gimana tuh? Nah, iya, hormonal imbalance itu seperti apa tuh, Ping? Apakah hormonal imbalance-nya yang berhubungan dengan hormon reproduksi? Jadi gini, ada kondisi yang namanya PCO, polycystic ovarium. Nah, itu yang paling top tuh di antara gangguan endokrin atau gangguan hormonal di bidang reproduksi. Pada wanita-wanita dengan polycystic ovarium itu pada saat masa reproduksinya dia memang sel telurnya itu tidak jarang ada yang matang setiap bulannya, sehingga sel-sel telur kecil itu menghasilkan hormon estrogen yang berlebih. Pada kondisi-kondisi itu si wanita itu biasanya haidnya siklusnya tuh jarang-jarang, jadi bisa 2-3 bulan sekali, bahkan yang ada yang sampai 1 tahun tuh cuma 2 kali haid. Nah, pada kondisi itu justru memburuk memberikan keadaan yang buruk pada usia kita di atas 45 tahun, karena si endometrium atau dinding dalam rahim kita selama masa-masa di bawah 45 tahun itu terpapar estrogen yang berlebihan. Akibatnya dia sensitivitasnya terhadap estrogennya meningkat,
justru beresiko terjadinya kanker endometrium di kemudian hari. Di saat perempuan-perempuan lain sudah mulai jarang haidnya, nah, pada orang yang PCO di awal, di masa-masa reproduksi, pada saat usia menjelang menopause, resiko terjadinya kanker endometrium itu meningkat karena keterpaparan terhadap estrogennya itu berlebih pada waktu usia sebelumnya. Itulah makanya sangat dianjurkan kita mengurangi estrogen yang dihasilkan oleh organ lain. Nah, tadi gue belum kasih tahu, estrogen itu juga dihasilkan oleh lemak visceral kita. Kemudian oleh ginjal, tapi dia kalau yang dari kelenjar anak ginjal suprarenal itu hanya berefek di organ tersebut ya, tidak sistemik. Yang paling bermakna adalah estrogen yang berasal dari lemak kulit, lemak visceral, yang lemak di perut-perut itu loh. Nah itu makanya kita harus berusaha mencapai berat badan seideal mungkin, mengurangi kadar lemak dalam tubuh kita, menggantinya dengan massa otot itu. Oh ya. Ini sebenarnya sih pengalaman gue pribadi ya. Gue tuh orangnya emang mager dari dulunya. Nggak kayak Anita tuh yang rajin jalan tiap pagi ya. Sampai pada satu saat tuh tahun lalu gue ngerasa jalan gue udah sakit. Tiap pagi itu sakit kaki. Sakit banget. Gue kalau naik tangga, jangankan 1 lantai. Baru 3-4 lantai, 3-4 undakan udah ngos-ngosan. Udah gitu ngomong sama pasien itu ngasih penyuluhan tuh udah nggak kuat, udah ngos-ngosan, udah berat. Akhirnya terjadilah titik balik. Kayaknya gue harus nurunin berat badan. Nah, alhamdulillah setelah olahraga maksa banget sama ngatur berat, ngatur makan, bisa turun tuh 9-10 kilo dalam waktu 5 bulan. Lama sih, cuma bermakna banget. Jadi buat orang-orang yang sebelumnya mager, bisa deh kayak gue bener-bener mager deh. Orang kan gue bilang, gue suka ngeledekin, Nit lu rajin banget sih jalan. Gue ke kamar mandi aja berasa kayaknya males banget. Alhamdulillah itu ternyata bermakna. Itu alhamdulillah banget. Jadi buat orang-orang yang males gerak kayak gue dulunya, bolehlah dicoba dari sekarang. Ini pertanyaan ekstra ya. Ini adalah sering bikin bapak-bapak ini juga mau untuk mendengar dulu. Terima kasih ya para bapak-bapak. Tadi kan kita ngomongin ya tentang endurance. Terus tadi kan dibilang katanya pengaruhnya tuh justru ke bapak-bapak. Bapak-bapak ini nih ada nggak sih menopause untuk bapak-bapak? Terus sebetulnya mulai umur berapa itu menopause untuk bapak-bapak? Dan apa nih kiat-kiat supaya bapak-bapak ini nggak cepat menopause gitu kan? Secara dibilangnya, oh kalau laki-laki itu nggak ada menopause-nya. Kan apakah itu hanya mitos ataukah itu benar gitu? Iya. Silakan Dokter Mira. Bapak-bapak silakan mendengarkan ya. Iya, jadi menopause pada laki-laki kita sebut androposan. Nah, sebenarnya ada andropos itu, cuma tidak seperti perempuan nyata gejalanya. Karena kalau pada menopause, kadar hormonnya itu menurunnya drastis dalam waktunya agak singkat. Sementara kalau laki-laki itu androposnya terjadinya bertahap. Jadi seringkali nggak disadari oleh laki-laki, Jadi gejalanya sebenarnya sama kayak perut mulai buncit, udah susah tuh ngatur berat badan. Nah itu sebenarnya sudah menuju andropos. Udah olahraga kayak apa, tapi perutnya tetap buncit. Nah itu. Kemudian hair loss. Ini kebotakan. Kalau rambutnya makin lama makin tipis, nah itu andropos tuh sebenarnya. Kemudian sakit-sakit tulang, udah mulai boyok sakit ya. Kalau sholat tuh ruku, sujud tuh udah mulai berasa tuh pinggangnya. Nah itu sebenarnya udah mulai andropos. Libido berkurang. Nah itu mungkin yang paling akhir kali ya. Tapi intinya sih mereka ada andropos, cuma gejalanya nggak terlalu nyata karena prosesnya gradual, bertahap banget. Beda sama kita yang prosesnya agak cepat, jadi berasa banget itunya gejalanya. Gitu. Justru malah menurut gue, dari pengamatan gue itu,
masalah di laki-laki itu justru disebabkan oleh underlying disease dia. Jadi penyakit-penyakit yang memang banyak timbul sebelum usia kita menopause atau andropause yang disebabkan karena lifestyle mereka yang kurang baik, ya kayak ngerokok banyak gitu, sibuk nggak pernah olahraga gitu ya, stres kerjaan, itu tuh justru yang menyebabkan gejala seperti andropause timbul lebih awal gitu. Andropause pengaruh juga nggak sih ke emosi bapak-bapak? Kan kalau perempuan kan pengaruh banget ya. Kalau bapak-bapak pengaruh nggak selain pengaruh fisik tadi, kondisi fisik? Enggak. Ada yang Kalau serius itu nanya. iya, enggak sih, enggak. Itu sih lebih enggak sih, enggak terlalu bermakna dibandingkan perempuan. Ya karena tadi itu apa namanya sifatnya gradual ya. Mungkin dia pengaruh terhadap emosinya juga akibat tekanan kerjaan, tekanan hidup, tekanan istri ya. Tekanan istri tuh kalau woman on top, keterusan. Terus lanjut, ini bagaimana, masih ada yang mau tanya-tanya lagi? Mau nanya-nanya tentang seputar menopause atau mau andropause? Kalau enggak, saya mau masuk ke kesimpulan. Setelah itu apa namanya, kita juga masuk ke sesi giveaway. Oh iya, tadi ada yang udah ya yang lepas Ayudi, udah. Sorry, udah. Udah semua udah. Ya. Semua udah, ini di sini semua udah. Alhamdulillah udah selesai semua pertanyaan yang ada di sini. Oke, saya langsung jadinya ya dari paparan yang dibagikan, diinfokan sama Dokter Mira yang keren banget ini ya. Jadi menopause itu bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Karena memang ini tuh proses natural yang memang ya sayangnya tidak bisa ditunda-tunda gitu ya. Seperti nggak bisa diapa-apain gitu, kecuali kayak muka ya. Muka kan bisa ditarik-tarik gitu kan supaya ditunda penuaannya. Ini nggak bisa. Tapi dari penjelasan ini kita kan bisa mengatasi efek menopause dan premenopause itu dengan olahraga, juga asupan yang cukup yang mengandung fitoestrogen, yang mengandung kalsium, vitamin D dan vitamin E, juga suplemen vitamin-vitamin, dan tidak lupa istirahat yang cukup, juga minum air putih dengan takaran yang cukup sesuai dengan usia kita. Dan waspadai gejala-gejala yang timbul setelah mengalami menopause atau tidak mengalami haid selama 1 tahun. Bila ada gejala-gejala yang tidak biasa, langsung konsultasi aja ke dokter masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian dan pengertian dari pasangan masing-masing merupakan hal kecil yang sangat berarti besar bagi para istri, terutama dalam supporting mereka di kondisi yang mulai menopause, memasuki menopause gitu. Oke. Apalagi ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Yang mana yang belum dijawab ya? Maaf. Tunggu, sorry kalau kelewat. Soal kalsium ya. Kalsium kiat. tadi. Udah, kalsium udah. Kiat. Biar happy. Oh iya, kiat-kiat apa namanya, supaya kita selalu happy. Di usia menopause banyak-banyak jalan-jalan deh, healing and chilling dan copying dah. Betul. Iya, itu. Ya anggap aja ini suatu proses alami ya. Kalau gue tuh mikir malah gini, ingat deh, sesuatu yang berlebihan dan dalam jangka waktu lama itu kan nggak baik ya. Justru gue tuh malah khawatir kalau kita nggak berhenti-berhenti haidnya. Kenapa? Karena tadi paparan estrogen terhadap dinding dalam rahim kita itu terlalu berlebih, akhirnya nanti responnya malah nggak bagus dan meningkatkan resiko kanker endometrium tadi. Nah itu tuh yang justru malah menyeramkan menurut gue dibandingkan dengan kenyataan kita harus menghadapi menopause itu. Kemudian ovarium kita kan nggak berhenti-berhenti tuh kerjanya. Nah itu resiko terjadinya kanker ovarium juga meningkat. Terus payudara kita terpapar estrogen terus-terusan. Ya mungkin secara bentuk
tetap oke. Cuma kalau akhirnya terbentuk benjolan, terus menjadi kanker payudara, itu malah jadi penyakit kan. Nah, satu lagi kanker di luar organ reproduksi yang dipengaruhi oleh estrogen adalah kanker usus besar. Itu kejadiannya tuh cukup banyak ya, teman-teman gue tuh ada beberapa yang nggak tertolong akibat sakit kanker usus besar ini, dan mereka sedihnya itu terdeteksi pada stadium lanjut, dan mereka itu dokter. Jadi ya itulah intinya kita harus berpikiran positif. Sesuatu yang berlebihan dan terlalu lama itu tidak baik. Jadi ya udah happy aja ngadepin itu si menopause itu, tenang aja. Nih Mbak Teni masih raise hand nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin open mic aja. Mbak Teni ini kakak dari teman kita Muta. Enggak, sorry. Oke, jadi jelas ya. Iya, kakak dari teman sekelas kita juga, kelas 2, si Mudita. Tetangga saya juga dulu, itu kecil. Tapi boleh ini nggak nanya lagi nggak? Bayar, Ya, Mbak. khusus Lina ya. Enggak, nanti disemprot pakai pest control. Ya udah silakan, silakan. Aping. Oh, Aping, sorry. Oh, Aping. Ya, Ping. Bu dokter, jadi kalau praktek tuh di mana? Di GMC ya? Di GMC, lupa tadi ngomong. GMC Warung Buncit. Iya, Ping. Ya, deket rumah gue ya. Iya. Hari apa aja sih? Jalan langsung gitu. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau gue saranin datangnya Senin atau Jumat aja, Ping. Yang santai dan siang. Jam 9 sampai jam 11. Oh, pagi ya? Iya. Oke. Nanya itu aja sih. Baiklah. Nanti mampir-mampir. Iya. Boleh nanti Boleh ya. gue share. Ya, boleh. Ya, jadi apa yang mau konsultasi langsung sama Dr. Mariza Justina, jangan Dr. Mira, nanti di sana nggak ada yang tahu Dr. Mira, bisa ke Rumah Sakit JMC Warung Buncit atau ke Hermina Ciputat. Di situ beliau berpraktek gitu. Oke, atau mungkin kalau mau bikin sesi offline bisa sambil ngopi-ngopi di Mitch ya. Ya, gue menunggu Mitch mengeluarkan menu itu balado dendeng. Dan tahu Sumedang kayaknya nanti suguhannya. Susah, Mir. Mir, kita harus mengurangi kopi, Mas Amir. Gimana sih? Nggak match dong. Jadi jualannya nanti nggak laku. Kan mengurangi. Gimana sih? Kan mengurangi, tapi kan bukannya nggak boleh nih, mengurangi. Iya. Oke, Mir. Penutup ya, ini juga, waduh, kita apa ya namanya? Nyokap lu siapa, Vega? Nyokapnya Vega siapa ya? Hah? Dokter Nunung. Masya Allah, Dokter Nunung. Yes. Dokter Nunung udah jarang datang ya, anestesi kan? Iya. Sama dokter gigi. Bukan dokter Nunung, dokter gigi. Iya, bedah mulut. Iya, bedah mulut betul. Ya. Iya, aku pernah ketemu. Iya. Kok beda ya, Vega? Hah? Ya beda lah, satu Ambon, satu Sunda. Nyokap lo putih. Lo liat gue belum sekarang? Lo udah pakai pemutih sekarang. Udah pakai pemutih ya sekarang. Ih, Vega, ih. Berarti boleh lah nanti gue ngomong ya. Oke. Masih operasi kok Dokter Nunung. Cabut gigi. Tadi juga iya, Odon. Iya, beberapa hari kemarin gue masih dengar ada jadwal beliau. Iya masih kok. Iya kan? Iya. Hebat. Ntar gue bilangin deh. Kita nggak berasa ya, udah jam 21.18 nih. Udah molor dari jadwal, luar biasa deh nih. Untuk selanjutnya ini ada giveaway ya dari Dr. Mira dan dari panitia, silahkan. Ini mana yang pertanyaan yang dari para penanya yang tadi, ada Aping, ada Lina, ada
Ari itu Nia ya ternyata ya, Nia Ences. Terus Ada ada Teni, Anita, ada ada Mbak Mbak Rahma. Teni, ada Mbak Rahma. Ini siapa nih? Kira-kira dari mereka semua yang mau dikasih. Oh ya, giveaway-nya apa ya, dokter? Oke. Nah, Giveaway-nya dapat tuh ini cakep tuh. dari gue. Ini apa ya? Nggak kelihatan ya. Nah, tuh. Nah, Oke. tuh. Ini 1000 D3 Ayu. sama Omega. Omega 3, Wah. wah Ya. itu pas banget tuh. Ya, ini itu ya secara apa namanya? Tips bukan tips ya. Curhatan gue ini juga sama. Gue juga sebagai dokter nggak pernah periksa-periksa. Waktu itu tension type headache, jadi sering pusing, Dokter kram-kram. Mira mundur, Udah pusing. mukanya nggak pusing kelihatan. Mir ngeliat lo. Pusing gue, iya. Gue sambil lari soalnya. Iya, itu sering kram-kram nih di kepala gue, kok kram ya. Udah gitu sering tension, sakit kepala yang nggak jelas. Ternyata kadar D3 gue cuma 9, yang harusnya 30. Akhirnya gue minumlah itu, kejar sih D3 5.000 sampai 3 bulan. Dan naiknya cuma dikit, cuma jadi 16. Akhirnya sampai sekarang gue minum itu terus. Terus satu lagi yang sakit-sakit kaki gue itu, kan gue cerita sama orang fisioterapi. Karena ini sakit banget, jadi gue akhirnya fisioterapi. Kata dia, dok, itu dokter THT juga kayak gini, minum omega 3. Ternyata alhamdulillah, hilang juga sih. Nah itu kalau berjemur itu, kita kan ibu-ibu berjilbab ya, hese nyarina buka baju, buka semua untuk cari itu matahari gitu. Pakai bikini. Ada di Citos. Ada sih, tapi bukannya udah tutup tuh matahari ya? Gitu. Ya, lanjut. Oke, Jadi gue Dokter nggak Mira. tahu siapa yang mau dikasih, Rino aja lah yang menentukan, nanti tinggal gue. Dokter Mira boleh dong disebut nomor handphonenya atau diketik di chat, nggak bisa lo ya? Nggak bisa, gue jangan nyuruh-nyuruh gue gitu dah. Oke, tolong sebutin dong nomor handphonenya biar teman-teman nyatet nih. Siap. Iya, kayaknya udah pada tahu kali. 082 082 11451 11451 6067. 6067. Iya. Udah. Udah. PO Box nggak ada, PO Box. Ulang. Ulang tuh. Ulang lu udah ada juga. Oke, nanti kalau yang butuh nomor handphonenya bisa ke saya ya. Ya. Oke. Ini yang nentuin pemenangnya siapa nih, Sanda? Rino aja dah. Ya, sebagai host. Oke, baik. Kita punya 3 giveaway, 2 dari Dokter Mira, yaitu 1 vitamin D, 1 vitamin C, gitu ya? Omega, sorry. 3. Omega plus 1 lagi ada sebuah mug dari panitia yang tulisannya SMA 34. Gitu ya. Desainnya lucu banget. Oke. Yuk, mari kita cek dulu siapa aja penanyanya nih di sini. Terima kasih banyak. Oke. Mak gue. Hah? Mak gue kagak nanya lu. Oke, baik. Yang akan dapat omega 3. Omega Terima kasih, 3. Rino. Terima kasih. Yang bener loh, bukan Naruto, bisa aja. Yang dapat omega 3 adalah penanya siapa aja sih? Jadi Allah. banyak. Penanyanya ada Mbak Teni, ada Aping, Anita. Oh iya, ini lalu udah dapat nih Rahma. chatnya nih. Oke, baik. Yes, terima kasih. Yang dapat omega 3 adalah penanyanya Mbak Rahma Damayanti. Yeay. Nanti boleh tolong japri alamatnya ya. Siap. Nanti lewat saya aja ya, Mbak Rahma Ya. ya. Cek dulu Mbak Rahma. Tolong kasih kode-kode bahwa Anda masih menyimak dong. Jangan-jangan ketiduran nih Mbak Rahma nih.
Terima kasih. Ya, ya. Terima Aman-aman Mas kasih. Rino, Dokter Mira, Siap. terima kasih banyak ya, luar Siap. biasa nih. Saya Terima benar-benar appreciate kalau kasih. bisa saya peluk nih Dokter Mira. Aduh, udah Peluk sempat juga, dicatat Mbak. belum? Nomor handphonenya udah sempat dicatat belum? Oh Mbak Mira? pasti, disebutin nomornya langsung ketik save. Woi, Asik, terima kasih Mbak Mbak. Rahma ini angkatan 88 ya? Benar nggak? Atau saya keliru ya? 97, aku lulus angkatan 97 ya. 97. Maaf, kok jadi lebih tua. Ada juga soalnya yang daftar 88 ya. Ini mohon maaf nggak bisa buka cam ya, udah gelap nih, ceritanya udah pada tidur. Oh iya Gak iya. apa-apa, Makanya terima kasih. masuk rumah aja, jangan di itu, jangan di depan rumah gelap. Oke, yang kedua adalah vitamin D3. Oke. Yang D3 adalah penanyanya. Ntar dulu. Mana nih yang nanya nih? Oh iya ya tadi ya. Tadi yang raise hand, Mbak Teni. Ye, Mbak Teni. Ten, lagi nyimak nggak? Kalau nggak nyimak, gua kasih orang lain nih. Kasih Mudita aja. Kasih Mudita. Kasih Mudita. Oke, terima kasih Mbak Teni. Mbak Teni ini kakaknya Mudita Pancasunu, teman kita juga nih. Terima kasih. Dan yang mendapatkan kesempatan MUG, dapat MUG SMA 34 adalah penanyanya. Siapa nih penanya nih itu? Penanyanya adalah oke, jangan panitia ya. Masa gua kasih ke Lina sih. Lina jangan-jangan yang buat nih. Oke, tar lo. Ye, penanya. Bukan menopause dia, andropause dia. Andropause. Oke, penanya selanjutnya yang dapat MUG-nya adalah mana sih? Kok udah nyampe atas aja. Oke, Maya. Ye, Maya. Mai. Hey, Masih yuk. ada, Mai? Masih. Oke, terima kasih. Makasih. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan Dokter Mira udah bilang kalau mau konsultasi, kabar-kabari aja. Insya Allah bisa dibantu. Iya. Gitu ya, Mir ya? Kalau Pap Smear mau USG. Kalau Pap Smear-nya sih gratis ya. Cuma periksa PA-nya ya harus bayar. Secara itu dokter PA gue yang ngerjain. Oh, siap. Waduh, Ya. asik. Berarti gua kalau cuma jadi USG pasien doang, pertama. datang aja. Asal mau gue kobok-kobok. Hah? Maaf ya. Oh, Lah kalau gua bisa gua. Lu mah enggak. Nggak, Sanda udah jadi korban gue. Wah. Kan pasien, gitu. Pasien yang paling bandel. Ya Tapi wes akhirnya deh, nurut. teman-teman nih sekarang udah jam 21.27. Terima kasih untuk Sanda, tapi juga terima kasih untuk Dokter Mira. Yeay. Sama-sama Rino. Makasih semua. Sampai ketemu. Kita doain Dokter Mira juga Sanda selalu sehat dan selalu Amin. bahagia. Oh ya, zaman sekarang Makasih. dengan usia jelita ini doanya nambah. Semoga hormonnya seimbang. Begitu kali ya? Ya. Gitu nggak? Bener nggak? Doanya Betul. gitu nggak? Betul ya? Hormonnya seimbang ya nggak bisa lah Rin. Emang udah mau menopause lu nggak bakalan Jadi doanya seimbang. gimana yang berhubungan dengan hormon ini? Sehat selalu Doanya aja ya deh. tetap berpikiran positif menghadapi kenyataan gitu. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak atas sharingnya Dokter Mira. Dan buat teman-teman sekalian, ini hanya webinar pertama dari sesi kita teman-teman 3492 yang tahun ini berulang tahun lagi. Reuni 30 tahun dari kelulusannya tahun 92. Minggu depan adalah teman-teman yang penasaran gimana mulai bisnis, gimana yang sudah bisnis bisa lebih laku, karena konteksnya adalah bagaimana kita bisa ulet, bisa beradaptasi, dan bisa nggak takut-takut dalam mencoba untuk berusaha bisnis. Nah, kita punya Coach Adit. Iya, lebih laku tanpa jampi-jampi ya.
Ya, Coach Adit ini kalau di dunia coaching, di dunia coaching internasional itu ada istilahnya International Coach Federation. Nah, Coach Adit adalah ketua International Coach Federation Indonesia. Wih, Coach Adit mau ngomong dikit kasih bocoran atau mau langsung di USG? Teaser. Aduh. Oke. Jadi minggu depan, yuk yang punya anak, yang punya keinginan, yang udah punya bisnis atau mau coba-coba bisnis, hadir Coach Adit bersama teman kita yang udah juga berbisnis, yaitu Cynthia, akan berbagi tipsnya bagaimana cara kita memulai bisnis, bagaimana cara kita mempertahankan bisnis, dan bagaimana kita bisa berhasil dalam bisnis kita. Ada tips-tips dari Mas Aditya atau Coach Adit yang sudah punya banyak pengalaman membantu seratusan lebih ya Coach Adit dalam membangun bisnis mereka dengan sesi coaching-coachingnya. Dan Coach Adit akan memberikan kepada peserta sesi coaching gratis buat peserta yang beruntung selain nanti merchandise dari panitia. Coach Adit mau ngomong bentar apa enggak? Coach Adit mau kasih teaser mungkin? Ya, terima kasih Karino. Waduh. Yes. Jadi ini seru banget nih untuk Dokter Mira ya. Ingat banget waktu zaman SMA dulu. Sekarang udah jadi dokter, keren nih. Jadi gue juga ingat Dit sama lo, Dit. Halo nih, masih cucu-cucunya. Dulu masih kecil ya, Dit. Apa? Parah. Dulu masih kecil, sekarang udah gede, Adit. Iya, tadi itu ya kan. Andropos. Udah mengalami andropos juga nih, perutnya maju soalnya. Ya. Jadi minggu depan itu kita sharing-sharing ya. Jadi bukan berarti saya paling expert gitu ya, karena saya hanya beruntungnya karena saya kan melakukan coaching itu, jadi saya dapat bisa mengamati berbagai ragam manusia gitu ya yang bisa saya simpulkan. Jadi ini bukan teori tapi berdasarkan pengamatan saya gitu ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa sharing gitu kan, yang udah juga oh benar nggak sih kayak gini gitu, seru. Jadi lebih ke dua arah aja ya, nanti kita diskusinya kan lebih seru. Sip. Thank you Karino. Ya, makasih banyak Adit atas kesediaannya untuk jadi pembicara minggu depan hari Sabtu pagi. Insya Allah kita bersama Coach Adit dan juga Cynthia yang punya bisnis kuliner dapur Betawi Cabe 5 dan juga bersama coach kita. Dan moderatornya adalah Beli Wijaya yang juga pebisnis andal, tangguh, diterjang oleh cobaan dan lain sebagainya, tetap bangkit kembali. Setiap 8 sampai ya monggo. Cynthia nggak cuma punya dapur Betawi ya, tapi juga punya sawah segar Sentul yang luar biasa bagusnya. Cynthia juga punya baru buka beberapa tahun yang lalu ya, sawah segar Sentul. Mudah-mudahan sesi minggu depan juga menarik teman-teman untuk bisa hadir, karena kalau diperhatiin ya, setiap 8 sampai 12 tahun sekali pasti ada krisis global. Jadi penting sekali buat kita-kita yang mungkin jadi karyawan yang ngerasa aman, ngerasa stabil, hati-hati, bentar lagi mau pensiun, belum lagi nanti ada perubahan-perubahan dahsyat di dunia. Insya Allah semua berjalan lancar. Bisa field trip nih Kak Rino. Yes, wah, field trip ke Sentul ya. Ya, insya Allah kalau semua sudah berlalu, pandemi udah berlalu, kita bisa ngadain sesi webinar bahkan di Sentul nih. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, 6 webinar ini kita adakan untuk program Social Project Untold Story 3492 yang sedianya akan kita salurkan sebagian ke membantu guru-guru kita yang tentu butuh bantuan karena sebagian besar banyak yang sudah pensiun, dan juga teman-teman kami angkatan 92 yang membutuhkannya. Itu aja dari saya, dari tim panitia webinar, dan terima kasih buat Sanda, sekali lagi juga buat pembicara kita Dr. Mira.
Dan teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima Dadah. kasih teman-teman semua. Sampai jumpa ya. 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 Rosanova. Sehat Cak. Rosa? Alhamdulillah. Hebat, Dok. Alhamdulillah. Yo, Pak, foto silakan. baru lagi nih, foto lagi nih. Udah ada yang tidur. Ada Ana. Yo, thank you, Makasih Mir. banyak ya, Ya, Ana. Makasih, Ana. Udah Ana. Mir. Thank you, thank you. Selamat istirahat, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti di Japri ya, Mir.